Di sebuah pagi, terlihat seorang pria yang sedang tidur ngebangkong bernama Scott Foss. Menyadari dirinya sudah telat kerja, tanpa pikir panjang dengan menggunakan sepeda motor berknalpot berisik yang sering disumpahin warga kampung, Foss pun langsung tancap gas. Angkat! Namun ternyata semua gerbang sekolah sudah dikunci. Foss pun mencari jalan lain dengan melewati sebuah stadion dan memanjat dinding sekolah. Akhirnya, Foss pun berhasil masuk ke ruangan kelas. Namun ternyata di ruangan itu sudah ada sang kepala sekolah yang bernama Mr. Becher. Dan Foss pun mendapat hukuman pemotongan hari libur dan disuruh mengurus bis sekolah. You got bus duty today. Or dock you a vacation day. You serious about that? No. Ya, sebenarnya Foss bekerja sebagai guru biologi di SMU Wilkinson. Di dalam kelas ini, Foss memiliki murid cerdas bernama Malia, yang bahkan lebih cerdas dari Foss itu sendiri. Mr. Boss? Ketika kelasnya berakhir, tak sengaja Foss terpukau melihat pertunjukan orkes musikal muridnya yang dilatih oleh Marty. Di sini, Foss dan Marty saling berbincang hingga tiba-tiba Marty mendapatkan sebuah telepon dari istrinya yang mengabarkan bahwa dia sedang hamil di usia ke-48 tahun. Wow, sungguh top chair. My wife is pregnant. What are the chances of a 48-year-old woman being pregnant? Di sore ini, para guru akan mengadakan sebuah rapat. Di sana, Foss bertemu dengan Bella, seorang guru kesehatan yang sudah menolak ajakan kencannya sebanyak 15 kali. I swing by. No. 16 kali sama yang ini. Singkatnya, rapat pun dimulai. Di sini, kepala sekolah mengumumkan hasil perundingannya dengan wakil kepala sekolah yang bernama Elkins, bahwa kenaikan gaji para guru akan dibatalkan karena kurangnya anggaran yang diterima oleh sekolah mereka. Unfortunately, we have to roll back to last year's pay scales. Bukan hanya itu, bahkan eskul musik juga akan dibubarkan karena keterbatasan anggaran ini. Cutting all the music program. Bella dan Foss berusaha membela Marty, apalagi Foss tahu kondisi Marty yang istrinya sedang hamil. Tentu saja akan sangat membutuhkan banyak biaya dan akan sulit jika Marty kehilangan pekerjaannya. Firing a man who's having a baby. Namun Elkins, sang wakil kepala sekolah mengatakan semua ini dilakukan karena kekurangan biaya. Dan jika tidak ingin ada pemotongan, maka sekolah harus bisa menerima suntikan dana sebesar $38.000. 48,000. Di keesokan harinya, Marty dan Foss mengundang para guru untuk mengadakan diskusi untuk mencari jalan keluar supaya mereka bisa mendapatkan anggaran $38.000 dan menyelamatkan karir Marty. But then I made some flyers, and I thought we would all meet. Namun ternyata tidak ada guru lain yang datang selain Foss dan Bella. Dan tentu saja hal ini membuat Foss semakin bingung. Just that janitor that talks to himself. Di malam harinya, Foss mencoba menjumpai Eric, sahabatnya, untuk meminta bantuan. Namun tentu saja Eric tidak bisa membantunya karena jumlahnya terlalu banyak dan dia juga memiliki banyak anak. Setelahnya, Foss melanjutkan kegiatan sampingannya, yaitu mengajar kelas kewarganegaraan kepada orang-orang yang ingin menjadi warga negara Amerika. No pain, no gain. Selesai mengajar, salah satu seorang siswa Foss yang bernama Nico, asal Belanda, meminta bantuan Foss agar mau memberikannya kelas tambahan karena dia sering grogi saat dites kewarganegaraan. I get all clenched in the tight spot, Lieutenant. But when it comes to taking tests, is there any way you can give me a little extra help? If I fail this citizenship test, will send me back to Holland. Awalnya Foss tidak mau, namun karena Foss merasa kasihan pada Nico, akhirnya Foss mau membantunya. Maybe we can sit down later tonight, all right? Foss pun datang ke rumah Nico. Di sini dia menemukan fakta bahwa ternyata Nico adalah mantan petarung MMA yang tak terkalahkan. Why you
Used to fight, huh? Yeah, long time ago. Dan di sini juga Foss mendapatkan info bahwa para petarung MMA minimal mendapatkan bayaran $10.000 meskipun dia kalah. 10 grand. He made 10 grand for that fight? Yeah. But he lost. Di keesokan harinya, Foss menyampaikan pada Marty bahwa dia mendapatkan ide gila menjadi petarung MMA karena bayarannya yang cukup besar meskipun kalah. I got paid 10 grand to fight, and he lost. Marty pun heran dengan ide itu, namun karena tidak ada cara lain, mau tidak mau, Marty pun setuju untuk mendukung ide ini dan menjadi tim MMA-nya Foss. We'll save the music program in 18 years. Okay. Di malam harinya, Foss pun meminta bantuan Nico agar dia bisa menjadi petarung MMA. Dia meminta Nico untuk melatihnya. Awalnya Nico tidak percaya dengan ini, namun karena tekad Foss yang sudah kuat, akhirnya Nico pun mau membantunya. You wanna be a fighter? You start in the cage. Dan latihan Foss yang super berat ini pun dijalani. Okay, hold it for a minute. Ow! Come on, I gotta do this. Okay. Marty menyarankan agar menggunakan musik khusus untuk tampil nanti, dengan tujuan untuk mengintimidasi lawan. Music. You're going to be inspired by stars. You're going to learn the ancient art of intimidation. Singkatnya, hari pertarungan itu pun tiba. Foss pun datang bersama Marty ke sebuah pertarungan tinju bebas papan bawah sebelum bisa masuk ke MMA. Sir, this is Scott Boss. He's fighting tonight. Dan dengan kostum ala gladiator, beriring musik rock and roll, Foss dan tim pun memasuki arena. Intimidation! Dan tanpa basa-basi lagi, pertarungan pun dimulai. Selesai. Sungguh debut yang sangat epik dan tak terlupakan. Di keesokan harinya, Foss meminta Bella untuk mengobati lukanya. Bukan hanya minta diobatin, Foss juga minta dicium. Kiss? More kiss? Nothing? Scene pun berganti. Kini, Foss pergi ke ruangan Elkins dan memberikan uang sejumlah $750 sebagai uang muka agar Marty tidak kehilangan pekerjaannya. That's $750. That's the first installment right there. Setelah itu, Foss pergi ke gym, tempat Nico melatih senam, dan di sana Foss meminta Nico untuk melatihnya. I said you owned an MMA gym. No. Foss pun benar-benar terlihat kewalahan menerima latihan dari Nico. The real stuff. Ding, ding, boom, boom. Wrong way. Too late. Armbar. Escape. I'm free. I'm out. I'm bored. We're just gonna have to wing it. I'm late for my... Di malam harinya, Foss akan melakoni pertandingan keduanya. Foss pun memasuki arena dengan iringan musik rock and roll, namun kini tanpa pakaian gladiator lagi. Let's go. You can do this. Dan pertandingan pun dimulai. Di tengah pertarungan, tiba-tiba Foss meminta time out. Karena nggak fokus, Foss pun harus menerima tendangan penderitaan sepanjang masa. Saat istirahat, Foss membutuhkan kursi, namun ternyata Marty tidak membawa kursi. You're in charge of the stool. We didn't have a stool last fight. Dan akhirnya Foss malah tiduran. A little confused about my job. Dan pertandingan pun kembali dilanjutkan. Keep those hands, defense! Watch out! Hands up! Yeah, he's not listening. Hello? Put your hands up! Hands up, man! Nice job! Okay, there you go! Pull him in close! Di istirahat ronde terakhir, akhirnya Marty dijadikan kursi oleh Foss. Stay strong, Scott. One more round. Dan saat ronde terakhir dimulai, tiba-tiba turunlah hujan.
hingga pertarungan yang konyol pun terjadi di sini. Use the fact that you're slippery and jump on it! Don't let him take you down! Take it away! Oh, come on! Swim! Dan Foss pun tetap kalah. Di keesokan harinya, saat sedang mengajar, Foss melihat Malia yang tidak bersemangat seperti biasanya. Dan ternyata Malia disuruh berhenti dari dunia musik oleh ayahnya karena dia harus membantu sang ayah masak di restoran ayahnya. He said I have to work in his restaurant. My father's making me quit music. Di sini Foss menasehati Malia agar tetap semangat mengejar impiannya di dunia musik yang dia cintai itu. Tell him that. Look, you know what you do? You tell him your teacher won't let you quit. Setelahnya, Foss, Marty, dan Nico pergi menuju arena pertandingan selanjutnya. Kali ini, Marty sudah ingat untuk membawa kursi. Namun dia malah lupa membawa makanan bernutrisi untuk Foss. I gotta eat, man. Well, we could swing back. No, hey, stop it. We don't. Alhasil, karena sudah tidak ada waktu lagi, Foss hanya bisa memakan saus apel sisa buatan Marty. Singkat cerita, mereka pun sampai di arena. Namun tiba-tiba musik pengiring Foss dipakai oleh lawannya. This is him. It's his song. Hey, he's got the same song. Dan mau tidak mau, Marty harus berpikir untuk memilih lagu lainnya. What the heck is this? Holly Holy. Neil Diamond went. Dan Foss pun memasuki arena. He's in the house! Scott ball! Yeah! All right, it's Scott! Somebody up! It's the Scott man! Hey! Hey! Stand up, Scott! Tanpa basa-basi, pertandingan pun dimulai. Oh no! Defense! Grab the fence! I'm not even grabbing the fence! Tie him up! Come on, son! Keep your hands up! Keep your hands up! Foss dihajar habis-habisan di ronde pertama. Get up! Get up! Get up! Come on! Oh! Oh! Defense! Head up! Ow! Lock the elbows! 10 seconds, Scott! Defense, buddy! Come on! Watch the Kimura! That's illegal! It's legal! It's legal! Alright, that's enough! Yo! Begitu juga di ronde kedua, sang lawan benar-benar meremehkan Foss dan terus melancarkan pukulan. Fight! Alright, Scott, this is your round! Get hands up! Oh! Get your hands up! Tie him up, Scott! Karena terlalu meremehkan Foss, sang lawan pun jadi keasikan menyerang dan tidak memperhatikan pertahanan. Hingga akhirnya pada satu kesempatan, Foss melancarkan satu pukulan yang sangat kencang. Dan si rambut hijau pun KO. Foss pun menang dengan kebetulan. Dan saat ingin memberikan salaman respect kepada lawan, tiba-tiba Foss malah muntah ke arah muka lawan. Hey, man, great fight. Mau kayak lu bro, kalau ditolak cewek kayak gini. Karena kebanyakan makan saus apel tadi. These applesauce on the rear dash out the Di keesokan harinya, tanpa Foss sadari, para murid sedang menertawakannya. Karena video Foss muntah kemarin ternyata sudah tersebar di YouTube. Talking about it. Meski begitu, ada juga murid yang menganggap Foss adalah pahlawan. And I gotta say, you're a hero. Setelah kelas selesai, Foss kembali meminta bantuan Bella untuk mengobati lukanya. Dan tak lupa, dia juga mengajak Bella untuk kencan. Dan kali ini, ajakannya ditolak lagi. dinner at my house on Friday. No, I don't think so.
Di sini terungkap fakta alasan Bella selalu menolak ajakan Foss karena di saat Foss mengajak Bella kencan, Foss selalu dalam posisi duduk dan tidak berdiri, seolah semua ajakan itu tidak menunjukkan keseriusan. You've done it from a seated position. You don't even make an effort to get up. Setelah itu, Foss pergi menjumpai Nico kembali. Foss meminta agar Nico mau melatih penyerangan kali ini. Karena selama ini, Nico hanya mengajarinya cara bertahan dan terus bertahan. Defense. I want to start working on my offense. Nico pun mengabulkannya dan membawa Foss ke tempat gym kawannya yang jago melatih penyerangan. I know the best guy for that, but he probably won't take. Dan latihan penyerangan Foss 2 lawan 1 pun dimulai. Tak cukup 2 lawan 1, pelatih memasukkan 1 orang lagi menjadi 3 lawan 1. Really? Those are hits. Dan Foss pun babak belur. Alright, boys, that's good. Di keesokan harinya di sekolah, Foss dipanggil oleh kepala sekolah. Boss, my office. Now. Foss mendapat komplain dari ayah Malia karena Foss dianggap mengajarkan hal yang buruk pada Malia. The hell do you think you are, Mr. Voss? Telling my daughter to... Bukan hanya itu, Foss juga dimarahi kepala sekolah karena di luar jam sekolah, Foss mengikuti pertandingan baku hantam yang dianggap sebagai kekerasan yang salah. It's about our teachers not promoting dangerous situations. And is it true you're getting paid to fight? It's mixed. Namun, Foss dapat menjawab semua komplain mereka dengan baik. In the first place, God. there's not Marty Streb, the teacher you're trying to get rid of. Hey, but I don't know what else to do. Look, believe me, this wasn't planned. I'm out there getting my ass. My chef left, so I need my daughter up front. You're having a tough time with your business. I get it. But you can't. Your daughter's problem. It's yours. No, you're the... Di sore harinya, Foss kembali melakukan latihan di taman, bebarengan dengan Nico yang sedang kursus kewarganegaraan bersama Malia. She is unbelievable. You are unbelievable. Dan saat malam tiba, Foss kembali melakoni pertandingan dan kali ini Foss sudah bisa memenangkan pertandingan karena sudah belajar cara menyerang. Uang yang Foss dapatkan pun secara rutin disetorkan pada wakil kepala sekolah yaitu Elkins. Hari-hari pun Foss lalui dengan mengajar, berlatih, bertarung sampai arenanya jebol. Give me the instructions here. No, I'm just saying you should do... And it seems to be working. We have this argument on the car ride home. Dan tak lupa rutin setor uang pada wakil kepala sekolah mereka. Di sebuah sore, Foss menyempatkan diri untuk mengajak Bella kencan. Namun kali ini Foss tidak duduk. Foss mengajak Bella kencan dengan posisi berdiri. Dan benar saja, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Bella mau diajak kencan dengan Foss. Okay. So if I was to let you cook, Nah, di sini kita dapat ambil pelajaran guys, bahwa kalau kita ingin ngajak cewek kencan, ajaklah dengan serius dalam posisi berdiri. Tapi pastikan yang berdiri adalah kaki kiri dan kaki kanan kalian ya guys, bukan kaki yang lain. Eric pun membantu Foss menyiapkan makanan untuk kencan pertama ini. Hey, which one of these should I... I haven't seen you like this in years. I'm just gonna go with both. Let them fight it out. Fight, boys. Singkatnya Bella pun datang, She's here. You're out of here. Ready? Yeah. Just 2 minutes. dan kencan pun dimulai. you made this? Wow, this is beautiful. You know, me. To the chef. To the chef. To me. Awalnya kencan berjalan baik dan romantis dengan makanan super enak dari Eric. Tapi ujung-ujungnya mereka malah main Smackdown. You don't want.
Okay, this is definitely the word. Di keesokan harinya, saat pulang sekolah, Foss dihampiri kawannya. Dia mengabarkan bahwa Foss mendapat kesempatan bertanding di panggung MMA karena salah satu petarung MMA ada yang mengundurkan diri. Namun ternyata kesempatan itu ditolak oleh Nico. Nico turned it down. Foss pun segera pergi menjumpai Nico dan memintanya untuk menyetujui hal ini. Namun Nico merasa Foss masih belum siap. Tapi karena tekad Foss yang sudah kuat, akhirnya Nico pun menyetujuinya. Foss menemui sang agen di restoran milik ayah Malia yang kini sudah ramai berkat bantuan Foss yang menyarankan Eric bekerja di sana menjadi koki sesuai impiannya. Thanks. Singkatnya, Foss dan timnya pun pergi menerima panggilan UFC itu ke Las Vegas. Sesampainya di hotel, mereka pun makan malam. Namun bukannya makan malam dengan benar, mereka malah main lempar-lemparan makanan. Di tengah acara itu, ujuk-ujuk, gue pakai bahasa Sunda. Mana nih orang Sunda, komen ya. Di tengah acara itu, ujuk-ujuk, Foss mendapat telepon dari Bella. Bella mengabarkan bahwa wakil kepala sekolah mereka, yaitu Elkins, tiba-tiba ditangkap pihak kepolisian karena sudah melakukan tindak korupsi di sekolah. Bahkan, uang yang selama ini Foss store padanya pun lenyap seketika. Bella meminta Foss untuk menghentikan saja pertarungannya karena kini semuanya sudah percuma. Namun Foss tidak mau dan memilih terus melangkah. Di saat yang bersamaan juga, tak sengaja Foss melihat pertarungan calon lawannya di sebuah billboard layar LCD dan Foss pun mempelajari gaya bertarungnya. Singkatnya, malam pertandingan itu pun tiba dan pada debut pertamanya di panggung resmi MMA ini, Foss akan langsung berhadapan dengan sang juara bertahan yaitu Dietrich. Dan Foss pun memasuki arena. Namun ada yang aneh di iringan musik kali ini karena sedikit berbeda dari biasanya. Sounds different. Yeah, it does sound different. Ternyata musik itu langsung alias live dari murid-muridnya Foss. Di saat awal pertandingan, Dietrich tidak mau memberikan salam atau tos respect kepada Foss. Dan singkatnya, pertandingan ini pun dimulai. Di ronde pertama, Foss benar-benar diserang habis-habisan di sini. Begitu juga di ronde kedua, Foss masih terus dihajar habis-habisan. Namun untungnya dia masih bisa bertahan.
Foss terlihat hampir menyerah di sini. Namun motivasi dari Marty yang membahas semangat para muridnya Foss akhirnya membuat Foss kembali mau bertarung. Look at those kids. I gotta be honest, Memasuki ronde ketiga, tiba-tiba Dietrich sudah mau mengajak Foss untuk toss respect, yang membuktikan bahwa Dietrich kini sudah mau mengakui kekuatan Foss. Dan pertandingan pun kembali dimulai. Di sini Foss melakukan serangan bertubi-tubi, memanfaatkan kelelahan fisik Dietrich karena dari tadi dia menyerang terus-menerus. Hingga tiba saatnya, di suatu momen, gerakan Foss dikunci oleh Dietrich. Namun dengan sekuat tenaga, Foss berhasil keluar dari pitingan itu, dan dengan sekuat tenaga pula, Foss berusaha mengangkat Dietrich lalu membanting Dietrich layaknya Smackdown. Dan Foss pun menang. Dan sebagai tambahan hadiah kemenangan, Bella pun memberi sebuah ciuman namun terhalang jaring kawat arena Oktagon. Kiss me now, 'cause I'm ready. One down. Look at that one. Dan setelah menjadi juara, kehidupan mereka pun berangsur membaik. Marty kini kembali mendapatkan pekerjaannya. Nico juga sudah mendapatkan kewarganegaraan Amerikanya. Dan film pun tamat. Nah, dari film ini kira-kira pelajaran apa yang kalian dapatkan guys? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Oke, sampai di sini dulu aja video kali ini ya guys. Akhir kata untuk menghemat kuota, sampai jumpa lagi di video sensasi trends berikutnya. Bye bye.